Jadi kenapa sebanyak 21 juta data ini ditidurkan atau dinonaktifkan dari data DTKS? Kemudian, apakah data ini bisa diaktifkan kembali atau mungkin bisa dihidupkan kembali? Teman, inilah kesempatan teman semua buat yang belum pernah dapat bantuan. Kalian berhak dan bisa banget kalian mengusulkan nama kalian. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita update lagi mengenai bantuan pemerintah, khususnya untuk bantuan dari Kemensos. Dimana hari ini heboh banget, ada 21 juta data penerima bantuan dari Kemensos itu dinonaktifkan atau bahasa mereka ditidurkan teman-teman. Jadi nggak aktif dan tidak bisa menerima bantuan dari Kemensos tahun ini. Apa penyebabnya? Kita akan bahas. Kemudian juga adakah solusi untuk data-data yang ditidurkan ini bisa aktif kembali untuk menerima bantuan? Kemudian bagaimana cara kita ngecek kita terdata atau tidak di Kemensos? Karena sekarang sudah ada website baru untuk kita ngecek. Bahkan kita bisa ngecek untuk seluruh Indonesia teman-teman. Yang penting data kita lengkap dan juga sudah lebih mudah sekarang. Kemudian juga teman-teman, sekarang juga adalah kesempatan kalian buat yang belum pernah menerima bantuan untuk bisa dapat dan terdata di TKS dengan prosedur yang benar, karena ini juga jadi peluang karena ada 21 data yang dititipkan, otomatis ada kuota tambahan yang masih kosong yang bisa kita isi dengan data baru. Jadi pastikan teman semua simak sampai akhir video biar clear dan kalian nggak bingung lagi teman-teman. Dan juga buat yang baru join, silakan kalian absen dulu. Kalian dari manakah asalnya, karena di sebelumnya itu hampir semua daerah kecuali dari Papua dan Maluku belum ada. Sekarang dari manakah? Mungkin ada yang dari Maluku, dari Papua, atau mungkin dari daerah lain. Silakan kalian komen di bawah teman-teman. Dan seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya berguna banget untuk kita di masa pandemi seperti ini. So teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman, sebenarnya ya banyak banget yang DM saya, Kak, kok nggak bahas bantuan UMKM? Ya teman-teman, nanti saya akan bahas di next video mengenai update semuanya ya. Jadi saya sudah buat rangkumannya, belum rampung semuanya. Jadi saya akan buat satu video itu membahas banyak fakta-fakta mengenai bantuan UMKM, kendala, solusi, dan juga beberapa hal yang perlu teman ketahui untuk yang menunggu atau penerima bantuan UMKM. Jadi nanti next video kita bahas. Dan sekarang kita akan fokus dulu ke bantuan dari Kemensos yang datanya itu ditidurkan dan ditidurkan sampai dengan 21 juta lebih data teman-teman. Nah, kita mulai dari penyebabnya teman-teman ya. Jadi kenapa sebanyak 21 juta data ini ditidurkan atau dinonaktifkan dari data DTKS? Itu ada banyak faktor teman-teman. Yang pertama adalah karena ada banyak perubahan data. Jadi ada beberapa data itu orangnya sudah meninggal, jadi masih masuk, jadi itu tidak terupdate dan akhirnya dinonaktifkan. Kemudian yang kedua, ada juga yang menerima itu bantuannya double. Jadi mungkin dia terdata di BST, terdata juga di bantuan PKH. Jadi itu yang dinonaktifkan agar nanti hanya muncul satu nama aja dalam satu bantuan. Jadi jangan sampai satu orang itu menerima dua bantuan. Kemudian juga teman-teman, adanya perubahan data banyak, jadi pindah domisili, atau mungkin dari sebelum menikah, kemudian menikah, berubah kakak, berubah nik, itu yang menjadi kendala. Jadi muncul nama double data sama, itu yang membuat data tersebut dinonaktifkan, ditidurkan. Jadi jangan sampai kita membagikan bantuan ke orang yang sama, namun dia punya dua data di TKS. Jadi untuk menghindari tersebut, itulah dari kementerian ini langsung menonaktifkan data-data yang dirasa problem atau mungkin belum benar, jadi agar tidak ganda lagi teman-teman. Dan itu jumlahnya sampai dengan 21 juta. Banyak banget ya. Itu juga nggak nyangka teman, itu besar banget angkanya. Nah, itu penyebab kenapa data itu dinonaktifkan teman-teman. Kemudian, apakah data ini bisa diaktifkan kembali atau mungkin bisa dihidupkan kembali, dibangunkan kembali agar bisa menerima bantuan? Jawabannya itu bisa saja jika nanti setelah mereka double check lagi di daerah masing-masing untuk tersebut apakah emang itu sudah benar
atau memang benar-benar tidak tepat, atau mungkin sudah emang tidak berhak. Katakanlah bahasa itu ditidurkan teman-teman, jadi tidak dihapus, tidak dihilangkan, tapi hanya ditidurkan. Datanya masih ada tapi tidak diaktifkan, jadi kayak masih data ini ya, kayak data yang datanya ada tapi nggak digunakan karena emang hanya menunggu masih proses final apakah ini datanya akan dihidupkan lagi atau akan benar-benar dihapus karena emang datanya itu bermasalah, data itu terbukti ganda dan juga agar tidak menerima 2 bantuan dalam satu nick atau nama teman-teman. Seperti itu. Dan di sini teman, inilah kesempatan teman semua buat yang belum pernah dapat bantuan, kalian berhak dan bisa banget kalian mengusulkan nama kalian. Karena itu juga emang peluang diberikan oleh Ibu Kementerian Sosial, di mana sekarang masih pemutakhiran data. Jadi karena banyaknya data-data yang ditidurkan atau nanti akan dinonaktifkan, itu akan diganti dengan peserta baru. Setelah kita yang emang menurut kalian tuh berhak dan juga kalian tuh pantas buat ini bantuan ini, kalian bisa banget mengusulkan nama kalian di daerah kalian masing-masing melalui RT RW atau mungkin perangkat desa teman-teman. Karena nanti daerah lah yang bisa mengusulkan nama kalian ke pusat untuk masuk ke TKS. Jadi kalian nggak bisa langsung daerah ke pusat, tapi melalui daerah masing-masing kalian. Jadi kalian ajukan, kalian emang mungkin tidak mampu, tapi nggak pernah ada bantuan, kalian bisa berketerangan dari RT RW setempat, mungkin kalian bawa ke perangkat desa untuk dicek, diverifikasi jika emang benar dan terbukti berhak, kalian akan diajukan ke provinsi dan juga akan diusulkan ke pusat teman-teman. Jadi itulah step by stepnya secara halusnya. Jadi kalian bisa nanya ke desa, kantor desa, perangkat desa untuk pengajuan data TKS. Tapi sebelumnya kalian wajib cek dulu data kalian sudah terdata atau belum di bantuan ini. Karena sekarang ada website baru untuk mengeceknya teman-teman. Jadi saya ajarkan dan juga cari tahu di manakah dan apakah website baru untuk ngecek penerima bantuan dari Kemensos, yaitu bantuan PKH, BST dan juga BNPT teman-teman. Jadi biar lebih enak, kita akan screen record di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ya. Jadi saya akan tuju linknya di bawah. Namanya adalah cekbansos.kemensos.go.id. Ini adalah situs atau website resmi dari Kemensos untuk mengecek data DTKS terbaru tahun 2021. Ini juga sudah paling update datanya teman-teman, jadi kalian tidak perlu bingung atau khawatir, dan juga ini berbeda dari website sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh kalau nggak salah DTKS apa gitu itu sudah nggak aktif lagi. Jadi ini adalah website terbaru dari pemerintah untuk tampilannya. Jadi akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti tampilan awal seperti ini ya. Jadi kita itu nggak lagi masukin yang namanya nick kita. Jadi cukup kita pilih provinsi kita, kemudian pilih kabupaten, pilih kecamatan, pilih desa, dan nama sesuai KTP tanpa nick lagi. Kemudian kalian masukkan kode keamanan yang di sini untuk kalian salin di sini. Jadi contoh nih teman ya, saya akan pakai nama saya deh. Saya dari Bali, kabupaten saya di Denpasar, kecamatan Denpasar Utara, pilihan desa, desa Dangin Puri Kangin, kemudian nama saya. Kemudian kalian ketik ini teman, kode pengamannya HQ91 sih harusnya ini ya. Cari. Kode salah, oke. Ini kodenya salah ya, bukan ini teman ya. Jadi kalau kode salah seperti tampilannya, my god, tunggu berubah lagi dong. ZR8N. 8N. Harusnya benar. Oke. Ini sudah benar untuk kodenya, tapi tidak terdapat peserta. Jadi karena emang saya nggak penerima bantuan TKS, jadi tidak akan muncul. Tapi kalau buat teman-teman yang muncul, itu nanti akan ada keterangan teman-teman. Jadi daerah kalian, nama kalian akan ada kolom. Sana akan ada pembagian jenis bantuan, dibuatkan tabel. Jadi BST, PKH, dan juga BNPT, apa kalian penerima atau tidak, lalu keterangannya apa. Jika ada nanti fotonya saya akan berikan di sini teman-teman, biarkan ada gambaran. Ini adalah contoh yang dapat. Jadi ada periodenya April, sudah cair atau tidak untuk keterangan dari bantuannya. Jadi akan lebih lengkap dan update teman-teman. Jadi akan lebih bagus lah untuk ininya, untuk tampilannya. Jadi kita nggak akan bingung dan juga nggak sembraut bingung. Ini nggak aktif tapi nggak ada keterangan apa. Nanti akan jelas tampilannya. Jika kalian memang aktif
bantuannya apakah sudah disalurkan atau belum. Jadi kalau emang sebelum keterangannya belum, kalau sudah sedang diproses teman-teman, seperti itu. Jadi kalian akan dapat info lebih lengkap dari tampilan baru ini, seperti itu. Oke, jadi itu semua info untuk bantuan DTKS kali ini. Semoga manfaat. Jadi sekarang adalah kesempatan kalian buat dapat dan daftar bantuan pemerintah. Karena kalau nggak aktif itu kalian akan sangat kecil, bahkan nggak mungkin terdata jika kita hanya diam aja, tinggal nunggu di rumah, berharap nanti semoga masuk TKS. Nggak bisa. Kalian harus aktif, kalian coba cek ke desa, ke perangkat desa kalian, ke RT RW untuk mengecek apakah sudah bisa mengajukan untuk data ini untuk diajukan ke pusat agar terdata di TKS, entah itu bantuan PKH, BST, ataupun juga bantuan lain, teman-teman. Oke, jadi sekian infonya, semoga manfaat. Buat yang suka, silakan kalian like dan juga share info ini. Dan buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang legit banget dan terutin bayar untuk teman-teman ketahui dan digunakan di masa pandemi ini untuk dapat uang tambahan, teman-teman. Oke, jadi silakan juga kalian mampir ke dashboard YouTube saya, karena ada banyak banget video-video juga yang pastinya berguna buat teman-teman semua. So, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!